Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Kimia dengan saya Nashwara Ma'aulia dengan NIM 23040600002. Saya Resti Melida dengan NIM 23040600028. Saya Elina Anggraini dengan NIM 23040600010. Di sini kami akan membuat alat peraga laju reaksi. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama yang disiapkan adalah alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama, alat kita memerlukan gunting, kemudian terdapat pisau, siring ataupun suntikan yang berukuran 60 ml, karet ban, lem cair, dan lem peralon. Selanjutnya ada satu buah pipa L ukuran setengah inci. Kemudian ada 6 buah pipa paralon ukuran setengah inci dengan panjang 4 cm. Selanjutnya ada drak ulir dalam ukuran setengah inci 4 buah. Dan selanjutnya ada satu buah stop kran. Kemudian ada 4 buah drak ulir luar. Dan kemudian ada 1 buah pipa T dan 2 buah botol bekas beserta tutupnya. Itulah alat dan bahan yang hendak kita gunakan. Selanjutnya kita beralih ke proses pembuatannya. Let's go! Baik, langkah yang pertama yaitu kita siapkan 2 botol bekas yang akan kita lubangi bagian tutupnya. Lubang disesuaikan dengan drak ulir luar. Seperti ini. Kemudian kita akan melubangi bagian pada karet ban seperti ini. Kita paskan untuk drak ulir luar. Setelah jadi 2 seperti ini, kita uji coba masukkan ke dalam drak luar. Kemudian kita masukkan tutup botol yang sudah dilubangi ke dalam drak luar. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Baik, kemudian setelah kita selesai merangkai pipa ulir dan juga tutup botolnya, kemudian kita rapikan bagian karet ban agar terlihat rapi. Potong karet ban sesuai dengan tutup botolnya. Setelah rangkaian menjadi seperti ini, kita rekatkan dengan lem.
Jika sudah direkatkan dan juga sudah diberi lem pada dalamnya, kemudian kita tutupkan botol ke tutupnya. Rekatkan sampai erat dan jadi seperti ini. Kemudian lakukan juga di botol yang sama. Oke, selanjutnya kita akan merangkai pipa yang berukuran 4 cm ini ke dalam pipa teh ini. Yang pertama kita lem dulu bagian pipa. Kemudian kita tempelkan ke pipa sambungan teh. Lakukan juga pada bagian sisi lainnya. Ini untuk pipanya harus benar-benar direkatkan pada sambungan pipa T-nya. Baik, selanjutnya kita akan memasang pipa T ini dengan stop keran ini. Kemudian kita akan memasang drag dalam ke sambungan pipa T ini. Kemudian kita sambungkan pipa ke bagian atas dengan drag dalam. Pepetkan bagian drag dalam sampai menempel dengan stop keran ini. Baik, setelah direkatkan akan seperti ini. Kemudian kita juga akan mengecek apakah kerannya berfungsi. Nah, seperti ini. Baik, langkah selanjutnya adalah setelah saluran atas dan bawah dari pipa teh sudah terisi, maka untuk saluran depan kita sambungkan dengan pipa L. Nah, kita lem terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita sambungkan. Nah, kemudian bagian atas pipa L kita sambungkan dengan paralon putih yang berukuran 4 cm. Jangan lupa untuk dilem terlebih dahulu ya. Selanjutnya, pasangkan drag keluar untuk menghubungkan antara paralon putih dan drag keluar. Iya, jangan lupa dilem ya teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk dirapatkan sampai pipa putih ini tidak terlihat. Oke? Setelah terangkai seperti ini, jadi nanti di sini akan kita pasangkan siring atau suntikan. Nah, tapi sebelum kita pasang, untuk ujung siring ini kita potong sekitar 1 cm jaraknya dari siring paling sini ya teman-teman ya, siring atas. Oke, kita potong terlebih dahulu menggunakan gergaji. Jadi setelah terpotong dengan gergaji, kita rapikan dengan gunting ya teman-teman untuk ujung-ujungnya, karena biasanya setelah digergaji itu terdapat sisa-sisa. Oke, setelah terpotong ujungnya, kita lem untuk dipasangkan di ujung rangkaian. Oke teman-teman, kita lem terlebih dahulu. Kita menggunakan lem cair atau biasanya lem besi agar kuat, tidak ada gas yang nantinya bocor. Hingga seperti ini kita rekatkan, tekan sampai dia benar-benar rekat. Baik, setelah ini sudah rapat ya teman-teman, sudah dilem dan sudah direkatkan.
Selanjutnya, untuk yang bagian bawah, ini agar tidak gasnya langsung naik ke atas kembali, maka kita perpanjang untuk bagian bawahnya. Nah, kita menggunakan ulir luar ya teman-teman. Kita pasangkan seperti biasa, diputar. Ini sudah terpasang dengan rapat, ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita hubungkan ulir luar tadi dengan pralon ukuran 4 cm, pralon putih kita masukkan. Kemudian nanti dipasang yang ulir dalam. Oke. Nah, kita pasang menggunakan lem pralon. Oke, nah kita rapatkan hingga pralon putih ini tidak terlihat. Oke, jadi inilah hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi tadi pipa-pipa putih yang telah kita rekatkan tidak terlihat lagi seperti ini. Nah, setelah ini kita akan memasangkan dua botol ini ke ujung atas dan juga ujung bawah. Pertama kita pasangkan ujung bawah terlebih dahulu ya. Tinggal diputar saja mengikuti arah gelombang. Sampai benar-benar terpasang rapat. Jadi kita pastikan lagi. Oke, sudah. Nah, selanjutnya untuk bagian atas kita perlu memotong ujungnya jadi ini teman-teman, kurang lebih 5 cm untuk nantinya mempermudah kita dalam menuang larutan. Jadi ketika dipasangkan larutan akan dituang dari atas gitu. Kita potong terlebih dahulu menggunakan pisau. Nah, ini setelah dipotong, terus kita rapikan dengan gunting ujungnya agar tidak terkena tangan itu menggores lagi. Karena ini seperti pisau, jadi kita rapikan agar tidak berbahaya. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Setelah itu kita pasang di bagian atas. Jika memegang itu bagian tutupnya ya teman-teman, jangan bagian karet bannya karena nanti bisa rusak. Jadi di bagian tutup botolnya jika memutar, begitu pula jika dibuka. Nah, alat untuk uji coba laju reaksi sudah selesai, siap untuk kita uji cobakan. Baik, sekarang kita akan menguji coba alat peraga kita, yaitu dengan menggunakan larutan NaHCO3 dan larutan H2SO4. Baik teman-teman, sekarang kita demonstrasikan untuk uji coba alatnya ya. Nah, karena kita akan mereaksikan NaHCO3 dan H2SO4, maka yang berada di bawah itu nanti larutan NaHCO3-nya ya teman-teman. Nah, cara mengisinya adalah dengan membuka tutup atau botol yang berada di bawah. Lalu kita isi dengan larutan NaHCO3 yang telah kita buat. Jangan lupa diaduk lagi untuk memastikan dia bermenger. Baik, selanjutnya setelah diisi, kita tutup kembali ke dalam rangkanya sampai rapat ya teman-teman agar tidak terjadi kebocoran. Karena nanti akan menghasilkan gelembung gas. Nah, setelah ditutup, setelah ditutup, kita isi bagian atasnya dengan larutan H2SO4 ya teman-teman. Sebelumnya, kita harus memastikan bahwa stop kontak di tengah ini harus dalam keadaan tertutup agar tidak langsung bereaksi dengan
NaHCO 3. Nah, jadi teman-teman ini just informasi bahwa asam yang kita gunakan itu adalah asam sulfat. Jika teman-teman memiliki asam sulfat, asam HCl ataupun jenis-jenis asam lainnya itu juga masih bisa digunakan ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikaji di studi literatur juga. Sekarang kita buka kerannya. Dan mengamati reaksi yang terjadi. Nah, dia akan naik ya teman-teman ya. Kita habiskan. Nah, dia akan semakin naik teman-teman karena gas yang dihasilkan itu akan membuat larutannya Menghasilkan gas, kemudian dan mendorong suntikan untuk ke atas. Ini juga sudah ada ukurannya ya teman-teman. Jadi nanti bisa kita ukur kira-kira kenaikannya berapa mili begitu. Jadi memang sudah ada ukurannya di bagian piring. Jadi alat kita terbukti berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi